Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama romance dari Jepang lagi nih, yang berjudul Beautiful Secret tahun 2017 cuy. Film yang berdurasi tayang 2 jam 27 menit ini lagi-lagi nih, aduh, dibintangi oleh Mbak Megu Fujiwara cuy. Buat kalian yang udah butuh banget lihat Mbak Megu terus setiap hari ya, tenang cuy. Ini yang terakhir ya, The Last nih. The Last Avatar apa nih? Abis ini kita break dulu ya, Mbak Megu nih ya. Mantap nih, breaking down apa nih? Penasaran gimana alur cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian nih, langsung aja dah kita gas ke pembahasannya cuy. Nanda korewa komaetsu. Omae, udah marasing kan? Shintai no sore wa. Squid. Apa itu? Squid. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang mengayuh sepedanya untuk kembali pulang guna berniat istirahat karena baru selesai bekerja. Pria ini bernama Asano. Saat Asano sampai di depan apartemennya, ia pun terlihat disapa oleh seorang wanita yang sedang membuang sampah di sana yang memberikan ucapan Ohayo gozaimasu. Wanita celemek putih tungging-tungging bernama Meguri-san. Mbak Megu adalah seorang wanita yang tinggal hanya sendiri di apartemennya yang kebetulan bertetangga dengan Asano sang pengayuh sepeda. Asano yang diceritakan sudah lama diam-diam mencari informasi tentang tetangganya itu. Ia pun bercerita kalau Mbak Megu adalah seorang aktris film terkenal yang membuatnya merasa beruntung karena bisa kenal dengannya. Keberuntungan Asano pun tak berhenti sampai di situ. Di pagi hari itu, Mbak Megu yang ingin menjalin hubungan silaturahmi yang baik, Mbak Megu pun bertanya apakah ia boleh berkunjung ke rumah Asano nantinya. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, dengan mangap-mangap Asano pun langsung mengiyakannya. Sorenya, saat Asano sibuk memutar film Mbak Megu yakni tetangganya itu sendiri, bel rumahnya pun berbunyi, yang ternyata itu adalah Mbak Megu, sang bintang utama yang baru saja ia tonton filmnya. Dengan memegang sekantong buah apel, melontarkan sebuah senyuman, Mbak Megu pun terlihat hadir dan menghiasi hari-hari Asano yang selalu sepi. Apa ini nyair nih? Asano yang diceritakan jarang mendapatkan kunjungan di rumahnya, ia pun sangat berterima kasih kepada Mbak Megu karena sudah berbaik hati membawakan apel untuknya. Melihat Asano yang hanya tinggal sendiri dan tidak terurus, Mbak Megu malah menawarkan dirinya untuk mengupaskan apel itu, agar Asano bisa langsung nyam-nyam tanpa mengupas kulit. Di ruang tamu, setelah Mbak Megu mengupaskan apel untuknya, Asano pun langsung bergegas mempersilahkan Mbak Megu untuk duduk di sofa agar mereka bisa bercengkerama ngobrol-ngobrol santai. Pokok permasalahan pun dimulai ketika Asano memakan apel pemberian tetangganya itu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, Mbak Megu malah mendekatkan bola-bola salju yupi-yupi dan menyosorkan bibir-bibir coklat ke punyanya. Tanpa pikir panjang, Asano pun langsung menyambut dengan baik cangkul-cangkul gergajinya Mbak Megu yang dilontarkannya selama 40 menit. Lalu beberapa tahun kemudian, Mbak Megu yang sekarang adalah seorang atasan di perusahaan, ia pun terlihat memarahi bawahannya yang bernama Aoki karena dokumen yang ia minta sudah lama belum juga Aoki kerjakan. Apa ini? Beda cerita, kacu. Kesal karena hal itu, Mbak Megu pun meminta Aoki untuk menyelesaikannya, yang membuat Aoki harus lembur dan pulang terlambat malam itu. Aoki yang basicnya ternyata memang bukan orang yang disiplin. Aoki yang pusing karena mengerjakan dokumen-dokumen itu. Ia malah berhenti dan bermain dengan kameranya dan memoto-moto keadaan sekitar. Malam itu yang kebetulan hujan turun dengan lebat. Hal itu pun membuat Mbak Megu kebasahan saat ia kembali ke kantor karena ada barangnya yang tertinggal. Aoki yang tidak mau Mbak Megu atasannya marah kepadanya karena dokumen belum juga selesai. Ia pun mencoba memuji Mbak Megu dengan mengatakan kalau Mbak Megu terlihat cantik saat rambutnya basah. Pujian Aoki terhadap atasannya itu ternyata berdampak signifikan pada besok harinya, merubah penampilan dan sikap Mbak Megu yang menjadi baik kepada Aoki bawahannya. Malamnya, saat kantor sepi karena karyawan yang lain sudah pulang, Mbak Megu malam menghampiri Aoki dan membawakan secangkir kopi dan langsung menggoda Aoki bawahannya itu. Aoki yang menyadari kalau atasannya itu punya maksud tertentu, dengan senang hati pun Aoki merespon rayuan bosnya itu, yang membuat mereka berdua cangkul gergaji unlimited tak terbatas. Besoknya, Mbak Megu yang juga ternyata mengambil pekerjaan sampingan sebagai guru les private, ia pun terlihat serius untuk mengajar anak muridnya itu. Apa ini? Banyaknya profesinya, cuk. Saat sang murid bilang kalau ia ingin pergi mengambilkan minum dan sepiring kue untuk Mbak Megu yang tidak sengaja menemukan majalah dewasa di kamar muridnya itu, ia pun curiga dan berasumsi kalau muridnya itu pasti menaruh obat bius di minuman dan kue yang ia bawa. Dengan sontak,
Mbak Megu yang menuduh pun langsung seketika menampar muridnya sendiri, yang membuat muridnya itu geram kepada Mbak Megu. Dan filmnya pun berakhir dengan Mbak Megu yang menerima balasan dari perilaku yang sudah ia lakukan kepada dua pria sebelumnya. Saat ia harus dicangkul-cangkul dengan paksa menggunakan kecepatan angin oleh muridnya sendiri. Cuy. Oh, aduh. Apa ini? Bingung gua sih. Oke guys, ya mungkin segini aja ya untuk pembahasan film Asia kali ini ya. Ini bingung-bingung dah kalian nih. Dari film ini kita bisa belajar, nah mantap nih, ada pesan moral lagi ya. Setiap tindakan yang kita lakukan, cepat atau lambat, hal itu pada akhirnya akan kembali kepada kita dengan dampak yang sama. Baik akan dikembalikan baik, dan buruk akan dikembalikan buruk. Maka dari itu, berhentilah untuk menyalahkan orang lain atas rasa sakit dan hal buruk yang sudah kita alami. Dan lakukanlah hal yang baik agar kebaikan selalu mengikuti hidup kita, cuy. Mantap nih gua nih. Seperti biasa nih gua mau ucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah nonton, dan terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah subscribe ke channel Caramel Popcorn, cuy. Jangan lupa juga subscribe ke channel Caramel Popcorn 2ND, channel kedua kita ya, karena channel itu nanti bakalan aktif mengupload video juga, linknya ada di deskripsi, cuy. Nanti kita bakalan bahas film-film Asia yang bagus-bagus lagi ya. Ya mungkin segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gua Demi sebagai narator pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys, bye bye.